Halo, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan hasil tugas kelompok kami pada ruang kolaborasi modul 1.4 Budaya Positif. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 3, nama saya Benedictus Bokihera, dan teman saya Lazarus Legaboli, beserta Pak Tobias Tobiruron, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Flores Timur, Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kasus 1 seperti yang tertera pada slide yang saya tampilkan kali ini. Pada kasus 1 ini kami akan menganalisis berdasarkan beberapa pertanyaan penuntun yang sudah disiapkan. Pertanyaan penuntun yang pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Lalu pertanyaan penuntun kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dan yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Dan yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Nah, langkah-langkah restitusi yang dibuat oleh Ibu Santi, yakni yang pertama, menstabilkan identitas. Pada langkah ini, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali, serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Langkah segitiga restitusi yang berikut, yakni validasi tindakan yang salah. Pada langkah ini, Ibu Santi menanyakan kepada Vivi dan Natali apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Dan pada langkah yang ketiga atau langkah segitiga restitusi yang terakhir, yakni menanyakan keyakinan, ada beberapa pertanyaan penuntun yang dibuat, yakni apa yang bisa dilakukan oleh Vivi dan Natali untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Lalu yang kedua, apakah Vivi dan Natali mengakui bahwa tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Dan yang ketiga, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Nah, pertanyaan penuntun yang kedua pada kasus yang pertama ini, yakni mengenai rencana restitusi Vivi dan Natali. Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Langkah-langkah restitusi yang dibuat yakni diskusi kelompok terkait penerapan keyakinan kelas, mengirimkan email tentang gagasan, dan menyampaikan kepada kepala sekolah jika di lain waktu ada ketiadaan guru, maka Ibu Eni yang akan menggantikan. Pertanyaan penuntun ketiga dari kasus yang pertama. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Nah, posisi Ibu Eni dalam kasus ini sebagai pembuat rasa bersalah. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan sebagai berikut. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Kalimat ini menegaskan bahwa Ibu Eni dalam kasus ini berposisi sebagai guru pembuat rasa bersalah. Pertanyaan keempat dari kasus yang pertama, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Langkah yang akan kami buat yakni menerima dan mengapresiasi langkah yang diambil oleh Ibu Santi, kemudian menyampaikan perlu adanya penguatan pada langkah menstabilkan identitas. Kasus kedua pada tugas ruang kolaborasi ini. Kasus kedua ini sudah kami bahas bersama-sama, menceritakan tentang Sabrina yang berurusan dengan Pak Lukman karena keterlambatan serta menggunakan sepatu yang salah atau tidak sesuai dengan peraturan sekolah.
Pada kasus yang kedua ini ada beberapa pertanyaan penuntun yang telah disiapkan, yakni yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Dan yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Dan yang terakhir, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, Pak Lukman pada kasus yang kedua ini berposisi sebagai guru penghukum. Indikatornya jelas. Yang pertama, tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Yang kedua, indikatornya adalah langsung memvonis anak salah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Yang ketiga, Pak Lukman tidak mau memaafkan Sabrina walaupun Sabrina sudah meminta maaf dan memberikan hukuman dengan melarang Sabrina mengenakan sepatu selama kegiatan belajar mengajar berlangsung seharian. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Nah, sebagai seorang manajer yang harus dilakukan Pak Lukman, yakni menerapkan langkah segitiga restitusi dalam menangani persoalan atau permasalahan yang ada, dengan langkah-langkah dan pertanyaan-pertanyaan penuntun sebagai berikut. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, Pak Lukman bisa menanyakan, Sabrina, mengapa kamu datang terlambat, nak? Lalu yang kedua, mungkin bisa ditanyakan, mengapa mengenakan sepatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan sekolah? Dan yang ketiga, tidak ada manusia yang sempurna, namun sebagai peserta didik, kita perlu menyiapkan diri dengan baik sebelum ke sekolah. Langkah segitiga restitusi yang kedua yakni validasi tindakan yang salah. Pada langkah ini bisa ditanyakan, Sabrina, kamu pasti punya alasan mengapa tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Dan pada langkah yang terakhir menanyakan keyakinan, pada langkah ini bisa ditanyakan, Sabrina, kamu tahu keyakinan apa yang sudah dilanggar? Lalu yang kedua, apa kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Dan yang ketiga, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Nah, yang pertanyaan berikut, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Dan bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, nilai kebajikan dari sepatu berwarna hitam adalah keserasian, keadilan, dan tanggung jawab. Nah, tanggapan kelompok kami menyikapi langkah Pak Lukman yakni yang pertama yang harus dibangun oleh kepala sekolah yakni berkomunikasi secara intens dengan Pak Lukman sebagai guru yang menghadapi sebuah persoalan. Lalu yang kedua, menerapkan pola segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kasus 3. Pada kasus yang ketiga ini menceritakan secara garis besar tentang Ibu Dani, seorang guru bahasa Inggris yang menemukan seorang siswa bernama Fajar yang selalu malas-malasan dan tidur serta acuh pada pelajaran yang diasuh oleh Ibu Dani. Ceritanya seperti pada slide yang ditampilkan. Nah, ada beberapa pertanyaan penuntun yang sudah disiapkan pada kasus yang ketiga ini. Pada pertanyaan penuntun yang pertama, ditanyakan mengenai posisi Ibu Dani. Posisi Ibu Dani pada kasus yang ketiga ini yakni sebagai pemantau dan pembuat rasa bersalah. Untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh Fajar pada kasus yang ketiga ini yakni kebutuhan akan kasih sayang. Yang berikut, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Nah, kalau pada posisi pemantau, suaranya harus datar dan bahasa tubuh yang formal, tidak emosional. Lalu yang kedua, mungkin bisa ditanyakan, Fajar, kira-kira Anda tahu konsekuensinya apabila kamu tidur di dalam kelas? Dan yang ketiga, mungkin bisa dikatakan, Fajar, apa yang terjadi jika nilai pelajaran bahasa Inggrismu menjadi rendah?
Nah, sebagai kepala sekolah, tindak lanjut yang harus diambil yakni yang pertama, komunikasi dengan Fajar dan Ibu Dani secara terpisah. Lalu yang kedua, komunikasi dengan orang tua untuk mengetahui persoalan kenapa Fajar malas-malasan pada saat pelajaran bahasa Inggris. Dan yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi kepada Fajar, Ibu Dani, dan orang tua untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Kasus 4. Pada kasus 4 ini, diceritakan atau ditampilkan sebuah masalah persoalan antara Anto dan Dino yang terlibat kontak fisik pada saat bermain atau berolahraga bersama di lapangan basket. Penyelesaian ini diselesaikan oleh Ibu Suti dengan langkah-langkah yang sudah tepat dan akan dianalisis pada pertanyaan penuntun untuk kasus yang keempat ini. Pertanyaan penuntun yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Lalu yang kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dan yang terakhir, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Yang pertama, posisi kontrol manajer. Ibu Suti dalam kasus ini menggunakan langkah-langkah restitusi dalam penyelesaian persoalan antara Anto dan Dino. Langkah yang pertama, Ibu Suti menstabilkan identitas sehingga Dino bercerita tentang persoalan yang sebenarnya terjadi. Langkah kedua yakni validasi tindakan yang salah dengan mengatakan hal yang manusiawi mempertahankan harga diri. Namun, ada hal yang lebih baik lagi agar harga dirinya itu bisa dipertahankan dengan baik atau dengan benar. Dan yang ketiga yakni menanyakan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Bagaimana Dino dan Anto dikuatkan dalam kasus tersebut? Dino dikuatkan dengan pendekatan Ibu Suti sebagai manajer yang menekankan persuasi tanpa amarah, nada suara datar, dan tidak mengintimidasi. Sikap ini membuat Dino berani mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab. Anto dikuatkan dengan sikap Ibu Suti yang tidak membiarkan persoalan ini berlarut dan mengambil jalan terbaik mendampingi Dino yang akhirnya mengakui kesalahan dan berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Nilai-nilai kebajikan yang dituju dalam kasus tersebut yakni yang pertama, jujur. Yang kedua, bertanggung jawab. Dan yang ketiga, saling menghargai. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia